Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bu Wina Sarikusumaning Tias, SIPES, dan SE. Nah, di sini saya mengambil judul peramalan permintaan. Oke, pada slide pertama yaitu ada biodata saya, yaitu nama Lintang Lilaturahma, bisa dipanggil dengan Lintang, NIM 2892 4549, semester 3, kelas Weekend, Prodi Manajemen. Oke, di slide pertama yaitu ada peramalan permintaan. Di sini tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, pengambilan keputusan operasional jangka pendek, dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, di sini informasi yang sudah saya dapatkan, peramalan permintaan itu yang dimaksud adalah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan dibutuhkan konsumen di masa depan dalam periode tertentu. Jadi kalau misalnya peramalan permintaan itu adalah proses memperkirakan jumlah, kayak misalkan di masa depan itu, misalkan di minggu depan atau di bulan depan itu kira-kira kita bisa memproduksi barang atau jasa berapa ya. Itu tuh memperkirakan dari hasil-hasil penjualan yang kemarin yang sudah terjual. Jadi kita misalkan kemarin-kemarin sudah terjual perkiraan misalkan 30. Jadi kita jualnya 30 gitu. Terus tujuannya kan sudah ada di sini. Nah, contoh sederhananya yaitu sebuah toko roti ingin tahu berapa banyak roti yang harus dibuat minggu depan. Dengan melihat data penjualan minggu-minggu sebelumnya nih. Jadi si toko roti ini sudah melihat data-data sebelumnya itu, toko tersebut bisa memperkirakan bahwa biasanya terjual 200 roti setiap hari. Maka mereka akan membuat sekitar jumlah itu. Itulah yang dinamakan peramalan permintaan. Jadi mereka sudah memperkirakan hasil penjualan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, tujuan peramalan permintaan ini selain yang ada di PPT ini, yaitu merencanakan produksi dengan lebih efisien. Nah, terus mengatur persediaan agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kan kalau misalkan terlalu banyak terus enggak dijual, misalkan kalau misalkan roti kan nggak bisa jangka panjang kecuali pakai pengawet kan, jadi kayak nanti malah jadi rugi gitu. Terus menentukan strategi pemasaran dan penjualan, memprediksi pendapatan dan biaya perusahaan. Nah, terus ada metode peramalannya itu dengan cara pertama kualitatif, itu berdasarkan pendapat ahli, survei atau pengalaman. Nah, terus kedua yaitu kuantitatif, yaitu berdasarkan angka dan perhitungan statistik seperti tren penjualan sebelumnya. Nah, kalau misalkan si toko roti ini berarti berdasarkan kuantitatif, soalnya si toko roti ini dia melihat data penjualan pada minggu-minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada teknik survei. Teknik survei ini merupakan masuk ke dalam jenis peramalan atau permintaan. Teknik survei di sini yaitu survei Departemen Perdagangan lebih komprehensif, survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan, survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Oke, teknik survei yang sudah saya dapatkan informasi sebelumnya yaitu kan kalau misalnya kalian kayak nanya tuh teknik survei itu apa sih yang dimaksud dengan teknik survei gitu. Nah, di sini teknik survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sekelompok orang untuk memperoleh informasi mengenai pendapat, perilaku, kebiasaan, atau kondisi tertentu. Tujuan utama teknik survei ini adalah untuk mengumpulkan data yang mewakili populasi sehingga
hasilnya dapat digunakan dengan mengambil keputusan, membuat kebijakan, atau melakukan penelitian. Terus cara pelaksanaan si teknik survei itu dengan cara dilakukan melalui wawancara langsung, terus kuesioner tertulis, telepon maupun secara online. Kuesioner online juga bisa, misalkan kayak kita membuat kuesioner nih, terus buat diisi-isi ke orang-orang gitu. Terus isi surveinya yaitu berisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis ya dan biasanya bersifat tertutup. Pilihan jawaban tersedia dan terbuka, responden menjawab bebas. Oke. Terus kelebihannya itu dapat menjangkau banyak orang dalam waktu relatif singkat, biaya lebih efisien, dan hasilnya mudah diolah secara statistik atau apa hasilnya itu bisa didata. Nah, terus kekurangannya itu hasilnya bergantung pada kejujuran dan pemahaman responden terhadap pertanyaan. Nah, contohnya, sebuah perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui seberapa puas konsumen terhadap pelayanan dan kualitas produk yang mereka jual. Misalkan kalau misalkan di Shopee itu biasanya kan ada kayak penilaian ya, kayak misalkan kita beli kerudung nih, terus misalkan kerudungnya yang datang tuh kayak memuaskan. Nah, kita kan bisa di situ kan kayak isi bintang berapa kan dari 1 sampai 5. Kalau misalkan barangnya yang datang itu bagus, tidak rusak atau tidak apa-apa itu kita biasanya ngasih bintang 5. Terus nanti kayak di situ tuh ada komenan misalkan Alhamdulillah kerudung yang saya pesan eh, dan sudah datang dan hasilnya memuaskan seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya. Nah, kan itu bisa kan dinamain dengan teknik survei. Nah, ya. Terus kalau misalkan tidak memuaskan, berarti emang itu buat pembelajaran si pedagang ini tuh supaya buat berkembang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Nah, terus di sini ada di slide selanjutnya jenis-jenis peramalan permintaan itu ada jejak pendapat. Jejak pendapat di sini yaitu perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Nah, terus kalau misalkan kalian nanya nih, kan tadi kan udah bilang kan kalau misalkan teknik survei itu apa? Nah, sekarang kalau misalkan kalian nanya nih kayak, apa sih jejak pendapat itu? Nah, di sini nih, jejak pendapat itu adalah kegiatan untuk mengetahui pendapat, pandangan, atau sikap sekelompok orang terhadap suatu masalah atau isu tertentu. Biasanya, jejak pendapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan singkat kepada responden, baik secara langsung melalui telepon, kuesioner, atau media online. Nah, berikut penjelasannya lebih lengkap yaitu berikut penjelasannya itu tujuannya. Untuk tujuannya diadakan jejak pendapat ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap suatu hal seperti kebijakan pemerintah, kandidat dalam pemilu atau isu sosial tertentu. Nah, kan kita sebagai warga nih, warga tuh kayak kita bebas untuk berpendapat kan. Nah, di sini tuh ada jejak pendapat. Nah, jadi kalau misalnya jejak pendapat dia ada ini nih tujuannya untuk mengetahui nih bagaimana pandangan masyarakat atau bagaimana pandangan warga misalkan kayak dalam pemilihan presiden gitu. Terus hasilnya menunjukkan kecenderungan pendapat umum bukan keputusan akhir melainkan gambaran tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan banyak orang. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh merasakan kalau misalkan nih ya ada sekelompok misalkan 10 orang nih beli kerudung. Terus misalkan apa hasilnya itu misalkan ada 2 orang yang ngasih bintang 4. Nah, sisanya bintang 5. Nah, ini kayak misalkan kalau misalkan bintang 4 itu kenapa nih kekurangannya itu apa biar bisa kita belajar lebih baik dan memperkembangkan untuk kedepannya. Tuh. Metodenya mirip dengan survei, tapi jika pendapat biasanya lebih singkat dan sederhana dengan fokus pada suatu atau beberapa pertanyaan utamanya. Nih contoh sebuah kejadian nih contohnya. Sebuah stasiun televisi melakukan jejak pendapat kepada penontonnya dengan pertanyaan nih. Dengan pertanyaannya kayak gini,
Apakah Anda setuju dengan larangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional? Kan biasanya kalau misalnya ditanya kan kayak mereka tuh bebas berpendapat, apakah mereka kayak setuju atau mereka nggak setuju atau mereka setuju karena kalau misalkan plastik itu kan sampah anorganik, jadi kayak mengurangi gitu. Apakah kalau misalnya mereka nggak setuju, alasannya kenapa? Mereka bebas buat berpendapat di situ untuk mengetahui apa bagaimana nih pandangan masyarakat terhadap si plastik ini. Nah, terus selanjutnya yaitu kan tadi udah ada nih jenis-jenis peramalan permintaan itu ada teknik survei, ada jejak pendapat, selanjutnya itu mendapatkan perspektif luar negeri. Itu di sini melalui pengalaman langsung seperti bepergian, bekerja atau belajar di luar negeri atau melalui cara yang lebih mudah seperti mengonsumsi media internasional. Nah, di sini tuh apa sih namanya kalau misalkan mendapatkan perspektif luar negeri itu berarti memperoleh pandangan, pendapat, atau cara berpikir dari orang atau pihak berasal dari negara lain tentang suatu hal. Misalkan tentang apa? Misalkan tentang timnas nih. Nah, iya itu. Nah, tujuannya itu tujuannya itu adalah untuk melihat suatu masalah atau situasi dari sudut pandang yang lebih luas dan berbeda, tidak hanya berdasarkan pandangan dalam negeri saja. Jadi orang luar negeri tuh kayak apa bisa apa berpendapat misalkan, tapi diomongin secara baik-baik dengan bahasa baik gitu. Kalau misalkan emang si pendapat dari luar negeri ini kurang baik, ya nggak apa-apa itu buat jadi kayak pembelajaran kita buat ke depannya. Misalkan nih, misalkan kita jual apa, jual kerudung, terus kita ke luar negeri gitu, kita impor gitu. Kan pasti ada mereka tuh kayak ngasih penilaian kan, misalkan kerudung ini tuh bahannya adem atau panas atau jelek atau gimana lah itu terserah mereka itu. Nah, tujuannya itu untuk melihat nih pandangan orang luar negeri itu gimana, terus untuk kita pembelajaran ke depannya, misalnya kita bisa membuat yang lebih bagus. Nah, kita juga harus mencari nih selain pandangan atau pendapat dalam negeri, kita juga harus mencari pendapat atau pandangan luar negeri supaya berhasil atau sukses nih apa penjualan kita. Terus manfaat dilakukannya ini itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru. Ya ini benar nih pengetahuan baru kan. Jadi kita kalau misalkan kita buat nih, ini kan kerudung nih, kerudung pasmina terus kita impor nih ke luar negeri biar tahu nih luar negeri tuh kalau misalnya pakai kerudung ini tuh apakah nyaman atau kalau mereka panas atau gimana. Nah, pasti kan mereka juga ngasih pendapat nih kayak sebaiknya pakai pakai kainnya kain dari katun misalkan dari wool gitu kan. Jadi kita kayak oh, berarti kalau misalnya pandangan luar negeri, kenapa wall? Karena mereka, apa sih namanya, cuacanya lagi musim dingin. Misalkan salju kan kalau misalnya ini kan panas kan. Kalau misalnya di Indonesia ya udah nyaman-nyaman aja. Soalnya Indonesia kan panas gitu suhunya kan. Kalau misalnya luar negeri kan kayak dingin. Mereka kalau misalnya pakai bahan ini itu mereka kayak mungkin kedinginan gitu. Jadi kayak mereka ngasih pendapatnya. Dan kita dapat pengetahuan baru nih, ilmu baru. Oh, berarti mereka nyamannya pakai yang kayak tebel-tebel gitu biar mereka nggak kedinginan gitu. Misalkan itu contohnya. Terus maknanya itu bukan manfaatnya selain menambah wawasan dan pengetahuan baru itu dapat membantu membandingkan kebijakan atau cara berpikir antar negara. Nah, itu juga bisa membantu membandingkan kebijakan nih. Misalkan kalau misalkan kebijakan di negara Indonesia tuh nggak ada, misalkan ya udah senyamannya kita gitu. Kalau misalkan kita nih apa namanya membuat usaha kerudung gitu. Nah, terus mendorong kerjasama internasional dan saling pengertian. Nah, kalau misalkan si luar negerinya itu ngasih pendapat, ya kita terima, jangan kayak emosi atau marah-marah. Itu kita terima aja buat jadi pengetahuan kita dan pembelajaran kita buat ke depannya. Bisa jadi usaha kita, kalau misalkan ada ilmu pengetahuan baru kayak gitu, bisa juga jadi kayak nambah sukses atau lancar gitu. Nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri juga gitu, pada minat. Terus membantu mengambil keputusan yang lebih objektif dan terbuka.
Nih contohnya selain yang kerudung ini, contohnya itu ketika Indonesia ingin memperbaiki sistem pendidikannya, pemerintah bisa mendapatkan perspektif luar negeri dengan mempelajari bagaimana Finlandia atau Jepang mengelola pendidikan mereka. Nah, iya itu betul. Apa sih namanya? Kalau misalkan menurut saya pribadi, pendidikan Indonesia tuh kurang, jauh, malah jauh. Ketinggalan jauh dari mereka-mereka kayak misalkan di pendidikan di ini Jepang, Finlandia, Belanda gitu. Itu kan mereka udah jauh lah pendidikannya udah keren gitu. Terus habis itu di slide selanjutnya yaitu ada metode peramalan mana yang dipilih oleh suatu perusahaan bergantung pada pertama biaya persiapan peramalan, terus persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dan penggunaannya. Terus jangka waktu dalam pembuatan keputusan, terus periode waktu peramalan, yaitu jangka pendek atau jangka panjang ya. Terus selanjutnya tingkat akurasi yang dikehendaki, selanjutnya kualitas dan ketersediaan data. Terus tik- tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Oke, slide selanjutnya itu ada beberapa teknik jejak pendapat nih. Di sini teknik jejak pendapat itu ada tiga. Itu pertama, jejak pendapat eksekutif, kedua jejak pendapat tenaga penjual, ketiga jejak pendapat konsumen. Yang pertama nih, jejak pendapat eksekutif. Informasi yang telah saya dapatkan, jejak pendapat eksekutif ini adalah kegiatan untuk mengetahui pandangan, pendapat atau sikap para eksekutif. Eksekutif itu misalkan pimpinan atau manajer tingkat atas. Nah, terhadap suatu isu, kebijakan atau kondisi tertentu biasanya dalam bidang ekonomi, bisnis atau pemerintahan. Nah, terus di sini ada subjeknya yaitu responnya adalah para eksekutif yaitu orang-orang yang memiliki jabatan penting. Jabatan penting tuh misalkan kayak presiden dan wewenang dalam mengambil keputusan di suatu organisasi dan atau perusahaan. Kalau misalnya di perusahaan tuh misalkan manajer atau CEO itu ya. Terus tujuannya dilakukan jejak pendapat eksekutif ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana para pemimpin bisnis atau penjabat tinggi memandang situasi tertentu seperti kondisi ekonomi, investasi, kebijakan pemerintah, atau prospek usaha di masa depan. Nah, iya, itu supaya kita tahu nih kalau misalkan pendapat para para ini nih pemimpin bisnis atau penjabat tinggi memandang situasi seperti kondisi ekonomi di perusahaannya, terus investasi mereka, kebijakan pemerintahnya atau prospek usaha di masa depan, gitu ya. Terus habis itu selanjutnya yaitu metodenya dilakukan melalui survei, wawancara, atau kuesioner yang dirancang khusus bagi kalangan eksekutifnya untuk mengisi kuesioner ya. Terus manfaatnya yaitu memberikan gambaran pandangan kalangan pengambilan keputusan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan ekonomi atau strategi bisnis, menunjukkan tren atau arah keyakinan dunia usaha terhadap masa depan. Contohnya yaitu sebuah lembaga riset melakukan jejak pendapat eksekutif untuk mengetahui pendapat para direktur perusahaan besar tentang prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu ada jejak pendapat tenaga penjual. Jejak pendapat tenaga penjual. Berarti misalkan tenaga penjual itu pendapatnya gimana nih? Terus ada jejak pendapat konsumen. Konsumen itu jejak pendapat.
Oke, selanjutnya yaitu ada jejak pendapat tenaga penjual. Di sini jejak pendapat tenaga penjual itu apa sih maksudnya? Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Jejak pendapat tenaga jual adalah kegiatan untuk mengumpulkan pendapat, perkiraan atau penilaian dari para tenaga penjual. Contohnya seperti sales mengenai tingkat permintaan penjualan atau kondisi pasar di masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk memperkirakan permintaan produk berdasarkan pengalaman langsung para tenaga penjualnya yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Nah, itu siapa nih yang terlibat? Yang terlibat itu tenaga penjual atau sales, salesman atau sales representatif yang bekerja di lapangan dan memiliki pengetahuan langsung tentang kebutuhan dan perilaku konsumen. Tujuannya itu untuk mengetahui perkiraan penjualan masa depan, memahami perubahan permintaan pelanggan, membantu perusahaan merencanakan produksi stok dan strategi pemasaran. Cara pelaksanaannya itu setiap tenaga jual diminta memberikan perkiraan penjualan di wilayahnya masing-masing. Hasil dari seluruh tenaga jual kemudian dikumpulkan dan dirata-ratakan untuk mendapatkan perkiraan total permintaan. Gitu. Terus kelebihannya yaitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung dari pasar, cepat dan murah dibandingkan metode riset pasar yang rumit. Kelemahannya itu hasilnya subjektif, tergantung pada kejujuran dan ketelitian tenaga jual. Bisa kurang akurat jika tenaga jual tidak memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Ini contoh kejadiannya yaitu contoh ininya. Sebuah perusahaan minuman meminta para sales di berbagai daerah untuk memperkirakan berapa banyak produk yang akan terjual bulan depan. Data dari mereka kemudian digunakan menyusun rencana produksi, inilah yang disebut jejak pendapat tenaga jual. Nah, ini contohnya tuh misalkan minuman haus. Itu kan sebelumnya minuman haus tuh ada di kayak toko-toko gitu kan. Misalkan buka stand di pinggir jalan. Nah, sekarang haus itu udah bisa ada yang haus keliling tuh yang didorong pakai gerobak kan. Itu berarti mereka memakai jejak pendapat tenaga penjual kan. Kalau misalkan kayak yang pakai gerobak itu didorong keliling gitu kan berarti mereka kayak apa sih namanya, mengetahui nih pendapat berinteraksi langsung dengan si pelanggannya itu. Misalkan si abang-abang yang keliling penjual haus keliling ini, misalkan ada yang beli tuh, misalkan rasa Thai tea. Nah kan mereka bisa langsung kayak diminum atau gimana. Kalau misalnya mereka udah sampai habis, itu berarti itu enak atau oh berarti bagus nih haus keliling ini bisa dibutuhkan sama orang-orang yang lagi haus di jalan misalkan. Nah kan kalau misalkan kayak di Bukasen kan mereka cuman kayak di khusus-khusus saja kan. Kalau misalnya haus keliling tuh mereka keliling didorong pakai gerobak tuh. Biasanya kan sekarang udah banyak kan, berarti itu mereka pakai jejak pendapat tenaga penjualnya langsung. Nah, yaitu. Terus selanjutnya itu jejak pendapat konsumen. Oke, selanjutnya yaitu jejak pendapat konsumen. Nah, jejak pendapat konsumen ini apa tuh? Kan kalau misalnya jejak pendapat tenaga penjual itu berarti pendapat tenaga penjual langsung. Misalkan kayak abang-abang haus keliling kan langsung berinteraksi dengan si pembelinya. Tuh, kalau jejak pendapat konsumen adalah kegiatan untuk mengumpulkan pendapat, tanggapan, atau perkiraan langsung dari para konsumen mengenai kebutuhan, keinginan, serta rencana pembelian mereka di masa mendatang. Nah, siapa yang terlibat nih dalam jejak pendapat konsumen? Yaitu para konsumen atau calon pembeli suatu produk atau jasa. Tujuannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan, untuk membantu perusahaan menyusun strategi produksi dan pemasaran. Cara pelaksanaannya itu bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau kuesioner di mana konsumen diminta untuk menyampaikan rencana pembelian, preferensi merek, atau tingkat kepuasan terhadap
produk. Nah, kelebihannya itu informasi diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu konsumen. Dapat membantu perusahaan memahami selera dan perilaku konsumen. Kelemahannya gitu, konsumen mungkin tidak selalu jujur atau tidak yakin dengan rencana pembeliannya, membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibanding metode lain. Nah, contoh dari kejadiannya itu yaitu sebuah perusahaan elektronik melakukan jejak pendapat konsumen dengan menanyakan apakah Anda berencana membeli televisi baru dalam 6 bulan ke depan. Jawaban konsumen kemudian digunakan untuk memperkirakan permintaan televisi di masa depan. Misalkan kayak apa sih, ada sales nih, ada sales kayak di elektronik ya. Ada ini misalnya lagi lihat kulkas, terus ngeliat TV, terus si sales itu tuh nanya kayak apakah Anda eh, apa apakah Anda berencana membeli televisi baru dalam 6 bulan ke depan kan, takutnya kalau misalkan dia kayak si konsumen itu kayak nggak enak atau gimana, kayak bisa saya 6 bulan ke depan mungkin bisa beli TV baru lagi insya Allah kalau ada rezeki kan gitu kan, biar kayak nggak kelamaan dirayu atau nggak kelamaan ditawarin gitu kayak itu namanya jejak pendapat konsumen. Terus di slide selanjutnya yaitu ada analisis deret waktu. Mengapa kebanyakan data deret berfluktuasi dan bagaimana menggunakan informasi untuk menambahkan nilai-nilai dari deret waktu. Nah, nah analisis deret waktu yang sudah saya apa sudah saya ketahui, informasi yang sudah saya dapatkan. Nah, informasi yang sudah saya dapatkan dari analisis deret waktu itu yaitu adalah metode analisis data yang digunakan untuk mempelajari perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, analisis dari waktu bertujuan untuk melihat pola, tren, dan perubahan yang terjadi pada data berdasarkan urutan waktu, misalnya per hari, per bulan, atau per tahun. Berikut penjelasan lebih rinci. Data dari waktu, data yang dikumpulkan secara berurutan menurut waktu seperti penjualan tiap bulan, suhu rata-rata harian, atau jumlah produksi tiap tahunnya. Tujuannya itu untuk mengetahui pola perubahan dari waktu ke waktu, untuk memprediksi atau meramalkan nilai di masa depan berdasarkan data masa lalu, untuk membantu pengembalian keputusan dalam bisnis, ekonomi, dan penelitian. Contohnya, sebuah perusahaan menganalisis data penjualan selama 5 tahun terakhir untuk mengetahui tren penjualan dan memperkirakan permintaan di tahun berikutnya. Ini yang disebut dengan analisis deret waktu. Oke, pada saat selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu itu ada 3. Pertama, tren sekuler atau dalam bahasa Inggris itu secular trend. Yang kedua, fluktuasi siklis atau dalam bahasa Inggrisnya cyclical fluctuation. Dan terakhir itu variasi musiman atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu seasonal variation. Va- variation, variasi. Nah, nah, kalian kan kalau misalkan kayak nanya, tren sekuler itu apa sih ya gitu. Di sini saya akan menjelaskan nih, tren sekuler adalah kecenderungan arah perubahan data dalam jangka panjang, bisa berupa peningkatan, naik, peningkatan itu disebut dengan naik, penurunan itu disebut dengan turun, atau tetap stabil selama periode waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, tren sekuler menunjukkan arah umum dari suatu data deret waktu tanpa memperhatikan fluktuasi kecil yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, ciri utamanya itu perubahan terjadi secara perlahan dan terus-menerus dalam jangka panjang. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu variabel seperti penjualan, pendapatan, produksi atau jumlah penduduk cenderung meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Misalkan hari ini misalkan 10 kejualan 10, apakah besoknya kejualan 20 atau malah 5 gitu, apa malah menurun gitu. Nah, jadi di waktu apa diadakan tren sekuler ini untuk mengetahui apakah suatu variabel seperti penjualan itu cenderung meningkat atau menurun dari waktu ke waktu.
Penyebabnya yaitu biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, kebijakan ekonomi, atau perubahan sosial. Nah, eh, apa perubahan teknologi misalkan kan dulu kan nggak ada tuh yang namanya kayak online shop gitu, misalkan ada Shopee, TikTok Shop gitu kan dulu nggak ada kan. Kalau misalnya kita kayak mau beli apa-apa tuh langsung ke tokonya kayak keluar. Nah sekarang kan teknologi sudah canggih nih, kita sudah disediakan kayak online shop gitu, jadi orang kalau misalkan kayak misalkan nih ih minggu depan kayaknya saya butuh kerudung nih buat kayak bukber atau buat apa gitu atau buat dalam suatu acara gitu. Tapi saya lagi sibuk kerja nih. Oh, berarti dia buka nih TikTok Shop-nya atau Shopee Shop kayak kan bisa kan kita beli sambil kayak tiduran, selonjoran atau duduk. Kan kalau misalkan kita harus beli ke tokonya kan kita harus keluar dulu kayak belum tentu kan misalkan kayak dia apakah dia masih sibuk kerja atau enggak. Tapi kan kalau misalkan teknologi sekarang kan udah canggih ya udah ada kayak Shopee gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau pesan itu tinggal ya udah buka HP-nya bisa sambil duduk tuh kayak udah dipesan gitu kayak udah ada pilihannya di situ. Nah, itu teknologinya sudah canggih berarti kan. Terus eh terus contoh kejadiannya itu selama 10 tahun terakhir penjualan sepeda listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Peningkatan jangka panjang ini disebut dengan tren sekuler naik. Sebaliknya, jika penggunaan surat kabar cetak terus menurun dari tahun ke tahun, itu disebut tren sekuler menurun. Nah ya, dulu kan sebelum teknologi canggih ini kan dulu sepeda nggak ada yang model kayak sepeda listrik kan. Nah, sekarang teknologi udah canggih. Apa kalau misalnya mau beli sesuatu udah ada TikTok Shop atau Shopee Shop. Terus sepeda yang dulunya kita ngegoes biasa sekarang udah ada nih sepeda listrik. Terus kayak misalkan contohnya kipas kan kipas dulu tuh dicolok kan. Sekarang teknologi sudah canggih ada nih kipas yang genggam, yang kipas dicas bisa itu. Nah, teknologinya sudah canggih nih. Kita kalau misalkan jualan tuh melihat sama trennya nih, teknologi kita sudah canggih atau belum. Jangan kalau misalkan kita ngejual nih, ngejual kayak ya udah sih namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Tapi kan kita harus melihat juga nih tren teknologi kita nih kan udah canggih kan, kita nggak bisa kayak ketinggalan terus menerus gitu. Nanti kalau misalnya kita ketinggalan ya kita lama-lama jadi kayak nggak laku, rugi gitu. Makanya kita harus melihat dengan teknologi canggih kita trennya ya. Terus selanjutnya ada fluktuasi siklis, yaitu adalah perubahan atau gerakan naik turun suatu kegiatan ekonomi atau data dalam jangka waktu menengah hingga panjang yang terjadi secara berulang bergelombang karena adanya siklus ekonomi. Ciri utamanya itu terjadi tidak secara teratur seperti variasi musiman, tetapi mengikuti siklus ekonomi yang bisa berlangsung selama beberapa tahun. Penyebabnya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti perubahan investasi, produksi, konsumsi, suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Ini contohnya nih, contoh kejadiannya itu dalam dunia bisnis penjualan properti biasanya naik ketika ekonomi sedang tumbuh, fase ekspansi, dan menurun ketika terjadi resesi. Pola naik turun seperti ini disebut fluktuasi siklis. Nah, terus selanjutnya itu ada variasi variasi musiman. Nah, variasi musiman di sini adalah perubahan atau pola yang terjadi secara teratur dan berulang dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap tahun karena pengaruh musim, kebiasaan, atau peristiwa yang terjadi secara berkala. Nah, dalam kata lain, variasi musiman menunjukkan fluktuasi data yang berulang pada periode waktu tertentu, misalnya setiap bulan, triwulan, atau tahun, akibat adanya faktor musim atau kebiasaan masyarakat. Berikut penjelasannya yaitu ciri utama terjadi secara teratur dan berulang, biasanya dalam periode kurang dari 1 tahun, penyebabnya musim alam, seperti musim hujan dan kemarau, terus musim kegiatan sosial dan atau budaya seperti liburan sekolah, bulan Ramadan atau Natal, kebiasaan konsumen misalnya meningkatnya permintaan barang tertentu pada waktu tertentu. Jadi variase musiman ini apa sih namanya tergantung musim. Kayak misalkan kan sekarang kan kita udah masuk ke musim hujan kan. Jadi biasanya kalau misalnya musim hujan tuh membutuhkan kayak jas hujan, payung gitu.
Nah, itu tergantung pada musiman. Terus, tujuannya dalam analisis untuk memahami pola musiman sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi stok atau strategi pemasaran dengan lebih. Nah, ya misalkan kayak sekarang tuh lagi musim apa? Misalkan lagi musim liburan sekolah. Nah, jadi kan kayak perusahaan tuh kayak apa ya, dia tuh kayak mencari apa nih ya, kita memproduksi apa nih dalam musim sekarang gitu, biar kayak kebeli nih barang kita atau produk kita gitu. Nah, kita melihat dari musiman ya. Nah, misalkan dalam musim kegiatan sosial kan kayak liburan sekolah atau bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan biasanya kan mendekat-mendekat pengen lebaran nih. Biasanya kayak orang-orang tuh nyari kayak baju koko, mukena, sejadah atau apa. Jadi kayak perusahaan kayak oh kita ini nih mau produksi kayak misalkan mukena, soalnya kan dikit lagi mau lebaran nih, orang-orang pada nyari mukena buat kayak mukena baru gitu di waktu lebarannya gitu. Terus apa baju baju koko atau gamis gitu. Nah itu ya variase musiman itu maksudnya. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada proyeksi tren. Begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Nah, dari yang dimaksud dengan proyeksi tren ini itu adalah perkiraan atau ramalan nilai di masa depan berdasarkan pola atau arah perubahan data di masa lalu. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi perkembangan masa depan berdasarkan data historis atau data pada masa lalu. Dasarnya menggunakan analisis transpolar kecenderungan jangka panjang dan data dari waktu. Cara melakukannya yaitu mengumpulkan data-data masa lalu ini dalam urutan waktu, menentukan bentuk tren, misalnya naik, turun, atau tetap. Misalkan kayak misalkan penjualan perusahaan memproduksi jas hujan. Kan kalau misalkan jas hujan tuh laku, kejual kalau misalkan pada musim hujan. Nah, berarti dia datanya tuh naik, meningkat. Nah, kalau misalnya pada musim kemarau, ya turun gitu. Atau sedang atau setara lah gitu. Atau tetap gitu. Terus membuat persamaan tren. Biasanya membentuk garis lurus atau kurva. Menggunakan persamaan tersebut untuk memproyeksi nilai di masa depan. Manfaatnya itu untuk membantu dalam perencanaan bisnis dan kebijakan ekonomi. Menentukan strategi produksi, penjualan, atau investasi. Nah, contohnya itu adalah jika data penjualan sepeda listrik meningkat rata-rata 10% setiap tahun selama 5 tahun terakhir, maka proyeksi tren dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan tahun depan dengan asumsi tren kenaikan tersebut berlanjut. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada variasi musiman yang sebelumnya sudah saya jelaskan nih. Kalau misalkan variasi musim misalkan pada musim alam, misalkan kayak musim hujan, musim kemarau, atau musim apalah itu sosialnya itu eh, hari liburan, terus atau lagi Natalan atau lagi Lebaran, itu variasi musiman. Nah, di sini dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman, kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan sepeda listrik dalam kota secara signifikan. Nah, sekarang kan musimnya sepeda listrik kan sekarang udah jarang nih sepeda-sepeda kayak biasa, sepeda-sepeda goes gitu. Soalnya kan sekarang teknologi sudah canggih kan, kayak misalkan kipas biar bisa dibawa kemana-mana nih, ada kipas genggam yang listrik itu, yang kalau misalkan habis bisa kita cas, putar, bisa kita pakai lagi kalau misalkan lagi di luar ruangan atau di mana gitu. Soalnya kan sekarang teknologi udah canggih, nggak mungkin kan kalau misalnya kita masih kayak make apa produk-produk produk-produk dulu nih sebelum teknologi canggih, misalkan kipas kipas yang dicolok, nggak mungkin kan kita di luar ruangan apa bawa kipas dicolok gitu kan, soalnya kan nggak ada listriknya. Nah, sekarang sudah ada kipas yang digenggam, yang sudah canggih, yang bisa masuk ke dalam tas, dibawa kemana-mana. Bahkan si perusahaan ini tuh memproduksi kipas itu dia include sama gantungan si ininya, biar misalkan di tasnya udah penuh nih sama buku-buku atau apa kan bisa digantung di leher gitu. Nah, itu
strategi mereka itu harus si perusahaan ini harus melihat strateginya tuh dengan cara musiman musiman itu misalkan teknologi udah canggih atau enggak gitu. Terus kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio tren atau dengan menggunakan variabel Gini. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik penghalusan. Metode untuk peramalan sederhana ada teknik penghalusan yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan smoothing techniques. Teknik itu meramalkan suatu deret-deret data beberapa rata-rata dari nilai-nilainya yang lalu saja. Nah, contoh dari teknik penghalusan ini yaitu jika penjualan suatu toko naik turun setiap bulan karena faktor acak, maka dengan teknik penghalusan rata-rata bergerak, grafik penjualan akan tampak lebih lurus sehingga tren kenaikan atau penurunan dapat terlihat dengan jelas. Ini kalau misalnya kalian kayak bingung, masih bingung nih teknik penghalusan itu tuh apa? Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih, kalau misalkan teknik penghalusan itu adalah metode dalam analisis dari waktu yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi atau perubahan acak. Acak itu berarti tidak teratur ya dalam data sehingga pola utama atau tren jangka panjang dapat dilihat lebih jelas. Oke, selanjutnya itu ada metode barometrik yaitu salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis. Dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks atau indikator-indikator utama peningkatan dalam indikator ekonomi utama leading atau disebut dengan nih dalam bahasa Inggrisnya leading economic indicators gitu. Itu digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum. Nah, metode barometrik ini contohnya nih, jika indeks harga saham dan jumlah pesanan industri mulai naik, metode barometrik dapat menunjukkan bahwa perekonomian kemungkinan akan tumbuh dalam waktu dekat. Nah, metode barometrik ini adalah metode peramalan yang menggunakan indikator-indikator ekonomi masa lalu dan sekarang untuk memperkirakan keadaan ekonomi di masa depan. Berarti ya apa sih melalui metode peramalan yang menggunakan indikator ekonomi di masa lalu sama di masa sekarang. Tuh, untuk memperkirakan keadaan ekonomi di masa depan. Eh, Tujuannya yaitu untuk mengetahui arah perkembangan ekonomi di masa depan dengan melihat perubahan ada beberapa indikator ekonomi penting. Nah, selanjutnya yaitu ada model ekonometrik, yaitu teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal yang terdapat dalam teknik peramalan lain seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan dan indikator utama. Nah, metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan. Selanjutnya itu ada peramalan input atau output. Ada dua yaitu suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input output, analisis input output. Nah, memperkenalkan oleh Wasilewski mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antar sebagai industri dan sektor. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, karena kesalahan itu datang dari saya dan kelebihan hanya datang dari Allah. Semoga materi yang sudah saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik dan untuk menambah pengetahuan baru atau wawasan baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.